Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri Yasmin Sarah Hanifa dan teman saya Nanda Nugraha dari kelas 10A akan menyampaikan wafatnya Rasulullah dan tanggapan kaum muslimin tentang wafatnya Rasulullah. Kematian Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh demam tinggi di usianya ke-62 tahun yang dia alami selama beberapa bulan setelah kepulangannya dari Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah haji tersebut terdapat sebuah khutbah terkenal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni khutbah perpisahan yang di dalamnya berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mendapatkan wahyu yaitu melalui Malaikat Jibril pada tahun 632 Hijriah, yakni surat Al-Maidah ayat ketiga yang menyatakan Allah meridhoi Islam sebagai agama Muhammad dan sebagai agama yang sempurna dan disempurnakan. Wafatnya Muhammad terjadi pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di rumah istrinya Aisyah binti Abu Bakar di kamar Aisyah yang kini menjadi makam Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan dua petunjuk bagi manusia, yaitu pedoman untuk selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis atau ucapan dan perbuatan Nabi SAW kini digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nanda Nugraha dari kelas 10A. Al-Quran adalah wasiat pertama yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebuah teks dan keagamaan yang utama dan sebagai hukum Islam. Muslim percaya bahwa kitab ini diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Wasiat lain yang disampaikan oleh Muhammad adalah hadis, ucapan dan perbuatan fisik yang berisi pengajaran dan tradisi Muhammad. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh generasi selanjutnya, yaitu Bukhari, Muslim, dan lainnya. Pada akhir bulan Safar 10 Hijrah, Nabi pulang dari makam Al-Baqi'ul Ghizbah dan sampai dari rumah Aisyah, dan pada saat itu Rasul merasa sakit kepala, semakin lama semakin berat, dan pada saat itu Rasul tidak bisa menjadi imam, dan Rasul memerintahkannya kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Pada 12 Rabiul Awal 11 Hijrah, sepulang dari masjid dan di rumah Aisyah, habislah tenaga Rasul, dan pada akhirnya Rasul wafat. Melihat keadaan Rasul wafat, Aisyah segera keluar dan memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa Rasul telah wafat. Dan pada saat itu kaum muslimin merasa kebingungan dan cemas melihat orang yang dicintainya telah pulang ke rahmatullah. Begitu melihat Rasul wafat, kaum muslimin sehingga Umar mengatakan akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Rasul telah wafat. Sehingga Abu Bakar berpidato dan membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, dia tidak akan mendapatkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar pidato dengan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, Umar dan kaum muslimin insaf dan sadar bahwa Rasulullah telah wafat. Sebelum jenazah Rasul dimakamkan, terlebih dahulu diselenggarakan pemilihan khalifah sebagai pengganti kedudukan Rasul sebagai pemimpin umat muslim. Setelah didahului oleh perselisihan antara kaum Ansor dan Muhajirin, akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah kaum muslimin. Sepeninggalan Rasulullah, kaum muslimin merasa sedih. Sebagian kaum muslimin telah murtad dan tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap bahwa zakat adalah upeti yang hanya diberikan kepada Rasulullah.
Di samping itu, sebagian kaum muslimin telah mengangkat dan membuat nabi palsu, yaitu Tulaihah bin Huwailid, Sa'jah Tamimiyah, dan Musailamah Al-Kadzab. Kejadian ini akhirnya bisa tertumpas oleh Abu Bakar selama masa kepemimpinannya, yaitu 2 tahun 3 bulan dengan 11 pasukan kaum muslimin untuk memberantas perusuh itu. Dan akhirnya kaum muslimin bisa hidup tetap kembali dan menjalani kehidupan seperti biasa. Sekian dari saya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.